Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Demo penolakan pemekaran provinsi dan penyaluran dana otonomi khusus di Kaimana dibubarkan polisi. Puluhan orang tua siswa menyegel sekolah karena anaknya tak bisa ujian. Kota Jayapura 0 kasus COVID-19. Kasus COVID-19 di Kota Jayapura terus turun. Satgas COVID-19 Kota Jayapura mencatat, pertanggal 11 Mei tidak ada kasus baru di Kota Jayapura, alias 0 kasus. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat karena telah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Rustan Saru mengatakan pemerintah daerah juga telah mengantisipasi arus balik dengan melaksanakan operasi justisi di Pelabuhan Laut Jayapura. Walaupun tadi malam 0 COVID, tetap kita lakukan prokes sesuai dengan standar personal yang ada, termasuk prokes 3 masker, jaga jarak dan cuci tangan tetap kita lakukan sampai nanti pencabutan. Apakah dari pandemi Satgas tetap melakukan pengawasan baik di sekolah maupun di pelabuhan, apalagi ini menjelang pasca Lebaran. Kita sudah siapkan petugas Satgas bersama dengan KKP dan Pelindo dan KYSOP pelabuhan untuk melakukan pengetatan penumpang yang tiba, dicek. Kalau dia memang ada gejala batuk flu, kita periksa. Kalau tidak ada dokumen yang lengkap, kita periksa. Dan kalau dia ketahuan dia adalah antigen positif, kita akan isolasi. Pemerintah Kota Jayapura saat ini tengah mengantisipasi penyakit hepatitis akut yang saat ini menjangkiti sejumlah daerah di Pulau Jawa. Menurut Rustan, sejauh ini belum ada laporan kasus hepatitis akut di Kota Jayapura. Namun Dinas Kesehatan Kota Jayapura bersama Lurah, Kepala Kampung, Kepala Distrik tengah gencar menyosialisasikan hidup sehat. Pemerintah daerah bersama TNI Polri gencar melakukan vaksinasi dosis lengkap karena capaian vaksinasi di Bumi Cendrawasih masih di bawah 50%. Dari Kota Jayapura, Hendra melaporkan. Untuk mencegah klaster baru di lembaga permasyarakatan, Badan Intelijen Negara Daerah Papua Barat bersama Kemenkumham menggelar vaksinasi massal dosis ketiga atau booster di Lapas Kelas 2B Manokwari, Kamis kemarin. Seluruh warga binaan divaksinasi karena mereka merupakan salah satu kelompok yang rentan penularan COVID-19. Koordinator vaksinasi Kolonel Hendrawan mengatakan vaksinasi booster ini sangat efektif mencegah penyebaran klaster baru di hunian lapas. Ia berharap seluruh warga binaan mendukung program vaksinasi. Ini kita melaksanakan vaksinasi di Lapas 2B Manokwari. Ini merupakan penjawaban kerjasama dari pusat target para warga binaan. Yang mereka adalah terapkan COVID ini, mereka tidak mau dia kalau bisa satu kena semoga ini dapat berjalan lancar dan semuanya warga binaan sehat. Kita juga akan menerima bingkisan yang siapkan. Tapi yang paling utama agar semuanya sehat, Indonesia sehat, Indonesia kuat, Papua. Program vaksinasi khususnya booster, tapi walaupun demikian ada juga vaksinasi yang belum mendapatkan yang tahap kedua. Nah, ini adalah wujud kerjasama Lapas Manokwari dengan Beda Provinsi Papua Barat. Demikian juga dengan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah atau Dinas Kesehatan Papua Barat. Untuk itu kami dari Lapas Manokwari, Kementerian Hukum dan HAM RI mengucapkan terima kasih kepada Kepala BIN Bapak Budi Gunawan dan Menteri Hukum dan HAM RI Bapak Yasona Lawli dan juga Gubernur Provinsi Papua Barat Domingus Mandacan karena kami sudah
Lapas Manokwari bagi warga binaan maupun seluruh pegawai. 90% warga binaan mengikuti vaksinasi booster ini. Setelah divaksin, mereka mendapatkan bingkisan. Vaksinasi booster massal ini juga dilakukan Binda Papua Barat di kantor Kanwil Kemenkumham Papua Barat. Seluruh lapisan pegawai Kemenkumham terlihat antusias mengikuti kegiatan vaksinasi ini. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Tradisi dan kondisi sehingga 24 warga binaan Balai Lapangan Kerja BLK Merah Putih di Kampung Nawaripi, Kelurahan Wania, Timika menerima sertifikat. Sertifikat ini membuktikan mereka telah berhasil menuntaskan pelatihan dan dianggap terampil di bidang pembuatan mebel, mesin, pengelasan, dan membuat batako. Penyerahan sertifikat yang dilakukan secara simbolis di halaman BLK Merah Putih, Kampung Nawaripi. Salah satu warga binaan mengatakan ia berharap dengan sertifikat ini ia bisa bekerja di perusahaan dan bisa meningkatkan taraf hidup. Harapan saya mudah-mudahan saya lamar di perusahaan terima saya akan inginnya kami kan cuma dengan modal ini kan semuanya kan dibilang kan kami kan kurang karena dengan Bapak Desa rasa bisa terima kasih struktur aeroteknik sudah mengajar kita apa yang kita kurang tahu kan bisa tahu dan saya harap mungkin yang belum kan belajar mungkin di perusahaan ya bisa ya, tidak mungkin kan kalau di perusahaan tidak mungkin kita langsung ya kerjain ya, harus belajar ya saya minta terima kasih sama yang terutama itu Bapak Kepala Kampung Nawaripi. Sejak didirikan, BLK Merah Putih sudah menghasilkan banyak lulusan yang terampil yang menimba ilmu dan keterampilan di 4 jurusan, yakni jurusan pengelasan, pembuatan batako, mebel, dan permesinan. Jadi peserta angkatan pertama BLK Merah Putih Kampung Nawaripi itu semuanya 60 orang, tapi tinggal 24 orang yang bisa menyelesaikan paket belajar. Kenapa? Karena memang kendalanya sangat banyak. Mereka ini rata-rata semua punya anak istri di rumah. Kemudian pencarian mereka kan berkebun, nelayan. Jadi satu hari mereka masuk, berarti harus 1 minggu mereka berangkat lagi ke pantai untuk cari makan. Selang beberapa waktu 4-3 bulan berjalan, saya lihat kondisinya begini terus. Bulan terakhir untuk pelajaran ini, saya berpikir lebih baik saya siapkan sembako. Dari mana sembako saya cari, bagaimana supaya beras, supermie, gula, kopi saya siapkan di sekretariat supaya sore-sore mereka setelah pelatihan mereka bawa pulang beras, gula, kopi ini untuk mereka bisa makan, lalu besok mereka bisa masuk lagi. Kalau tidak begitu, kami gagal. Tidak akan hari ini tidak bisa diadakan ini penyerahan sertifikat karena gagal. Karena semua rata-rata itulah kehidupannya di kebun, kehidupannya di pantai. Ya, jadi sekarang yang bersih, yang berhasil lolos ikut ujian dan lulus itu 24 orang. Yang hari ini secara resmi kami menyerahkan sertifikat pelatihan. Saat ini BLK Merah Putih telah menerima 50 peserta baru untuk dibina di BLK Merah Putih. Norman di Tubun berharap semoga perusahaan-perusahaan di Timika dapat menerima mereka agar mereka bisa menerapkan keterampilan sehingga berguna bagi masyarakat. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.